Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking tlatah Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, harapan saya semoga panjenengan semua tidak bosan-bosannya menonton video saya dan berikan kritik dan saran bagi saya. Nomor kontak saya ada di link deskripsi. Selalu saya berikan di link deskripsi. Nah, kali ini saya ingin bercerita tentang kehidupan saya di sisi lain. Saya besar di kampung seniman, tapi sekarang saya malah disingkirkan dari seniman, dari pentas-pentas budaya. Saya sudah disingkirkan, tapi tidak apa-apa, namanya jalan hidup. Saya besar di Kampung Patok, tepatnya Kelurahan Ngampilan, kecamatannya Ngampilan, itu sebelah barat Malioboro. Nah, di sana terkenal sebagai kampung seniman karena mbah saya, Pak D saya dulu seniman ketoprak. Seniman ketoprak dari Sapta Mandala Kodam 7 Diponegoro waktu tahun 81 sampai dengan 86 itu jaya-jayanya grup ketoprak Sapta Mandala. Dan Pak D saya, kakak-kakak saya ikut dalam rombongan itu. Nah, dari situ saya juga ingin merintis karena saya sejak kecil selalu diajak oleh ibu saya, ayah saya untuk nonton. Saya tertarik dengan cerita-cerita yang disuguhkan oleh seniman-seniman ketoprak ini, dengan naskah-naskah skenarionya. Entah apa, saya tertarik di kesenimanan, terutama di bidang ketoprak ya. Nah, lalu pada sekitar tahun 87, 88 itu saya ikut teater anak, ketoprak anak, dipentaskan di TVRI Yogyakarta. Itu saya masih SMP waktu itu. Kemudian saya ikut semakin besar lagi, saya SMA masuk teater Ongkek. Itu pimpinan Mas Nano Asmoronjono. Nah, di sana saya berkembang sehingga menjadi kenal dengan seniman-seniman besar seperti Mas Didi Ninitowo. Saya sering diperbantukan ke DNT. Waktu itu Mas Didi Ninitowo masih membuka Sanggartari Natya Laksita. Kemudian saya juga ikut perjuangan dari Pak D Marwoto Kawer, yang itu sudah menjadi ayah saya sendiri. Dan itu yang selalu memberikan bimbingan ke saya, memberikan semangat ke saya adalah Pak D Marwoto Kawer. Pada saat itu beliau masih terkenal dengan trionya, yaitu Budiyati Pesek, Daryati, dan Marwoto Kawer. Beliau masih bekerja di departemen, dia tidak bekerja di departemen maksud saya, tapi dia seniman murni, mengembangkan seni ketoprak, memang keturunan dari Wahyu Budoyo, Cokrojati dulu. Itu seniman ketoprak top di era 70-an. Nah, beliau meneruskan jejak orang tuanya. Nah, saya berguru kepada beliau, saya diberikan ilmu yang begitu banyak. Nah, kenapa saya menyukai ketoprak ini? Karena ketoprak ini bisa buat belajar tentang segala hal, terutama
adat-adat Jawa. Contohnya, Ngadibusono. Dari situ, saya bisa belajar, oh, cara warga biasa ketika zaman Mataram itu berpakaian seperti apa. Cara adipati seperti apa, lurah seperti apa, Demang, sampai raja. Pakaiannya apa saja, warna yang harus dihindari apa saja ketika era itu. Nah, itu saya belajar banyak dari sana. Belajar menyembah, belajar melaku dodok. Melaku dodok itu ciri khas dari abdi dalam Keraton Yogyakarta. Itu adalah jalan jongkok, nyembah. Belajar bertutur kata dengan 3 bahasa. Ngoko, Kromo Madya, Kromo Inggil, belum lagi keratonan. Itu sudah bahasanya beda semua. Nah, dari Ngadibusono, Ngadisaliro, dan cerita-cerita tentang leluhur kita yang terdekat, Mataram, itu membentuk kepribadian saya menjadi orang yang tahu, mawas diri, menempatkan diri sebagaimana mestinya. Nah, kemudian saya diajak ke perfilman, saya syuting bertemu dengan almarhum Gito Loris, Mbak Reni Jayusman, Deddy Miswar, Dede Yusuf, Novia Kolopaking, yang sekarang menjadi artis-artis ternama. Desi Ratnasari, Paramita Rosadi. Dulu saya sering ikut syuting dan film bersama beliau. Waktu dulu sekitar tahun 94, 95 itu syuting itu sehari dihargai 80.000 per hari absen. Take atau tidak take itu 80.000. Bagi kita sudah terlalu besar waktu itu. Kalau sekarang ya terlalu kecil lah, tapi kalau dulu sudah terlalu besar. Kalau sekarang dikuruskan ya 8 juta. 80.000 dulu bisa dapat 80 juta sekarang. Saya mengenal orang-orang yang istimewa. Dan saya sering terlibat di pertunjukan ketoprak TVRI setiap hari Rabu. Walaupun kalau dinilai bayarannya 3.000 waktu tahun itu. Tapi kita jalani dengan senang hati karena apa? Kita cinta budaya. Kita jalani dengan cinta. Nah, pada suatu ketika tahun 97, 98, 99 saya pindah dari Patok karena rumah itu diminta, tanahnya diminta sama yang punya, jadi kita suruh pergi, maka kita pergi. Dan sejak itulah saya lost kontak dengan sahabat-sahabat saya, dengan sedulur-sedulur saya, dengan ayah saya, keluarga saya itu. Nah, baru kita bertemu lagi sekitar tahun 2001, 2002. Nah, 3 tahun, 4 tahun kita sudah pisah, kemudian kita ketemu lagi, tapi kita cuma say hello, tidak kolaborasi, tidak gabung lagi, kita say hello aja. Terus kita lebih mengakrabkan diri ketika tahun 2011. Ya, saya sowan ke Pak Nano Asmorondono waktu itu, terus ya diajak main ke TBY. Kita lihat pentas, udah besok ikut aja, besok ikut lagi. Nah, kemudian dari Pak Nano Asmorondono ini
menginginkan bahwa teater ongkek dibangkitkan lagi. Maka tahun 2012 saya berikan gebrakan, saya kumpulkan teman-teman lama itu yang sudah terpisah hampir 20 tahunan ya. Pentas di Malioboro di titik nol. Dengan cerita tragedi beras plastik karya Mas Nano Asmorandono, dan itu menjadi momen yang terbaik. Nah, setelah itu kita rajin kumpul, kita rajin pentas, kita dapat kepercayaan dari Dinas Kebudayaan untuk pentas. Setiap tahun itu ada jatah 3-4 kali. Nah, tapi ketika di 2015 terjadilah bencana dalam prahara dalam rumah tangga saya ingin pisah. Sehingga di belakang ada yang ngomong bahwa saya itu tidak mampu acting, saya itu seperti ini, saya bukan keturunan seniman, saya walau alam saya tidak memikirkan itu, terserah alam nanti yang menilai. Nah, ketika itu saya benar-benar 2016 saya lepas dari dunia acting, dunia kesenimanan. Semua saya lepas, saya tinggal. Dan saya berubah haluan menjadi babelang keringan sekarang. Hanya saja yang saya sesalkan, saya belum bisa membuat tradisi yang kurang baik di antara seniman-seniman ini untuk tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Salah satunya apa? Salah satunya tidak berani menghargai diri sendiri. Jadi seakan-akan wis untung untuk job, sudah beruntung dapat job, dapatnya berapa udah nanti pikir nanti, yang penting dapat job. Nah, ini sebetulnya buruk. Harusnya panjenengan itu menghargai diri sendiri. Jadi sebuah kelompok itu harus bisa menghargai dirinya sendiri. Itu baru nanti dunia budaya dan seni akan dihargai. Orang luar negeri saja menghargai kok, menjunjung tinggi budaya kita. Kenapa kita tidak menghargai diri sendiri? Yang pertama. Yang kedua, budaya gap-gapan. Kamu kelompoknya A, kamu kelompoknya B. Nah, inilah. Ini turun-temurun sampai sekarang. Sampai generasi sekarang. Ini maksud saya dulu, janganlah udah berpikir sama-sama hidup di dunia seni. Sama-sama di seni ketoprak, ya udah kita majukan ketoprak dengan segala kreativitas kita. Tidak usahlah kamu kelompoknya A, ya udah nggak tak pakai. Kalau kamu sering di tempat saya, ya kamu ikut saya, tapi kamu jangan ikut A. Nah, ini buruk. Nah, ini hampir terjadi di semua lini seniman di Jogja. Nah, ini yang sebetulnya akan saya hilangkan, tapi cita-cita saya belum kesampaian, saya sudah tersingkir dulu malah. Kemudian yang ketiga, tidak profesional, ketika saling mencintai antar sesama seniman dalam koridor, sama-sama punya istri, jadi kasusnya demenan. Nah, itu yang paling tidak baik. Almarhum Mas Gunjek pernah marah besar ketika mendapati pengrawitnya demenan, sehingga gamelan itu dihancurkan sama Mas, karena paling tidak suka. Dan saya sendiri juga tidak mendukung adanya demenan di antara seniman, karena itu tidak membuat objektif kesenimanan, adanya subjektif dan bahkan hanya menghancurkan. Itu hal-hal yang ingin saya hindari waktu itu, tapi ternyata ya tidak bisa. Saya sendiri yang
kalah. Dan saya masih mendengar cerita dari teman-teman sahabat yang masih di dunia ketoprak, sama aja seperti itu aja. Kalau yang dipilih A ya udah A, mencari rombongannya grup A, tidak ngambil yang di grup B. Kalau yang dipilih di grup B sama aja, di A ditinggalkan, jadi tidak ada persatuan. Apalagi semenjak ada Danais, adanya hanya saling mencaplok, saling berebut. Nah, ini harusnya yang memfasilitasi adalah Dinas Kebudayaan untuk meleburkan mereka menjadi satu lagi seniman Jogja yang akur, yang rukun, memajukan senimanan ketoprak terutama. Jangan sampai ada gap-gapan, tidak ada untungnya gap-gapan. Karena ya kehidupannya jadi seperti itu saja. Toh semenjak saya tinggal, saya juga beranggapan kenyataannya juga nggak ada perkembangan ke arah kemajuan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang perlu diingat bahwa di dalam sebuah seni pertunjukan itu harus ada manajemen. Kalau orang itu tidak mampu acting tapi mampu manajemen, why not? Kenapa tidak? Karena harus punya. Kalau tidak mampu acting tapi dia mampu sutradara, dia mampu mensutradarai, membuat konsep yang bagus, kenapa tidak? Kalau tidak mampu acting tapi dia mampu membuat naskah yang istimewa, kenapa tidak? Kita rangkul semua itu dalam satu grup. Namanya satu grup. Saya dulu dari awal sebelum main, sebelum pentas, didikan dari Pak De Marwoto Kawer. Kamu lihat dulu aja. Kamu buat cara buat properti seperti apa, buat. Hampir 4-5 bulan saya itu selalu buat properti, saya selalu ikut pentas di belakang panggung. Kemudian saya pentas sebagai Bolodupa. Waktu itu belum ada naskah. Lalu berkembang lagi, meningkat, naskah cuma sedikit. Lalu meningkat lagi. Nah, itulah proses. Kita harus mencintai proses itu. Dan proses itu harus terjadi bersamaan, satu kelompok. Jangan hanya mengaku saya pintar acting kok, saya sendiri yang berjasa di grup. Jangan. Semua harus kita rangkul. Saya akui saya bisa berbicara seperti sini, saya bisa konsep membuat video, saya bisa konsep naskah sejarah, bahkan dari Majapahit saya bisa, bahkan dari Singosari saya bisa, karena saya belajar ketoprak itu tadi. Sampai belajar nembang, sampai ngadi saliro, ngadi busono, unggah-ungguhe wong Jawa, tata keramanya orang Jawa, saya tahu. Tapi ya itu tadi, kita kalah oleh sebuah circle link. Jadi ya itu tadi sekedar ungkapan sejarah siapa saya sebetulnya dan kenapa saya bisa sampai sekarang ini membuat naskah, bercerita. Itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kehidupan saya di bidang seniman, terutama seni ketoprak. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Romo Nano Asmorondono, Romo Marwoto Kawer, Riyadi Pesek yang sekarang masih sugeng, masih sehat, teman-teman seniman teater Ongkek. Saya ucapkan terima kasih karena yang sudah membentuk saya seperti ini. Beliau-beliau juga berpengaruh untuk membentuk pribadi saya seperti ini, menjadi pede di depan kamera, menjadi memantaskan diri,
bisa menempatkan diri di mana saja, dan bisa mengatur manajemen dengan baik, berorganisasi dengan baik. Jadi itulah sekilas siapa saya dari sisi lain. Jadi saya ini adalah bentukan dari faktor-faktor yang banyak. Namun pada akhirnya kita akan kembali lagi ketika usia 45 sampai ke atas adalah spiritual yang diutamakan. Hubungan kita dengan Gusti. Jadi semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan takut untuk gagal, jangan takut menghadapi prahara, karena prahara itu harus dilewati, bukan dihindari. Salam dari saya, tetap dukung channel saya, Tubagus Purnama, dengan like, subscribe, dan komen. Karena dukungan Anda sangat saya butuhkan. Terima kasih. Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.